Bapa di surga, Bapa kami yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sungguh kami bersyukur buat kesempatan malam hari ini, bahwa kami masih diberikan kesehatan, kekuatan, untuk kami boleh bergabung bersama-sama, teman-teman saudara-saudara kami, untuk kami belajar bersama-sama ya Tuhan. Malam hari ini taruhkanlah hikmat-Mu dalam setiap kami semuanya, sehingga kami boleh mengerti, kami boleh menerima apa yang Tuhan ajarkan melalui hamba-Mu, Pastor David Chang yang menjabat kami, dan semakin hari kami semakin mengerti cinta akan Tuhan Yesus. Kami juga pada buat teman-teman kami yang belum sempat masuk, teman-teman kami yang sedang dalam aktivitas, kiranya Roh-Mu juga menyertai setiap mereka semuanya dalam setiap kegiatan apapun yang mereka perbuat, mereka kerjakan. Kiranya mereka merasakan hadirat-Mu, bahwa kuasa-Mu, kuasa hadirat-Mu tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Percaya bahwa kuasa Roh-Mu terus senantiasa ada dalam setiap kehidupan kami semuanya. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan dari awal pertemuan hingga akhir, hanya dalam tangan kuasa-Mu, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Kita akan sepujian, ku tak membawa. Ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang taat dan setia padamu Bapa. Kemana kan ku bawa hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang taat dan setia padamu Bapa. Kemana kan ku bawa hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang taat dan setia padamu Bapa. Kemana kan ku bawa hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang taat dan setia padamu Bapa. Kemana kan ku bawa hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Inilah yang ku punya,
haleluya. Sembah Kau dalam roh kebenaran. Sembah Kau Yesus. Ini kami hamba-hamba datang dalam hadirat, menyembah dan bersyukur kepada-Mu. Haleluya. Terpujilah Engkau Yesus, Tuhan yang hidup, Tuhan yang besar dan ajaib. Ajaib karya-Mu di dalam hidup kami, ajaib karya-Mu bagi kami. Bersyukur padamu, layaklah Kau Tuhan dipuji dan ditinggikan, sebab nama-Mu besar mengatasi langit dan bumi. Haleluya. Terima kasih. Glory. Terima kasih ya Bapak Ibu. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Syukur untuk Engkau yang layak kami sembah. Barukanlah hati yang memuja, yang menyembah, hati yang bersyukur, sebab kami ini hamba-hamba-Mu. Berarti setiap kami semuanya dalam hari ini. Hikmat pengertian jadi bagian hidup kami. Pimpin kami, taruhkanlah Roh-Mu dalam hati setiap kami semuanya. Harapan-Mu atas hamba-Mu pasti sudah bincang yang mengajarkan setiap kami semuanya. Kiranya hikmat wahyu daripada Roh Kudus mengalir, sehingga setiap perkataan, setiap pengajaran membuat kami semakin dekat, semakin cintakan Tuhan Yesus. Terima kasih dan bersyukur dalam Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Teman-teman, selamat datang di kitab Injil. Ya, kitab Injil itu berbeda sama kitab yang biasa kita bahas, surat-surat Paulus. Karena surat-surat Paulus itu berupa surat, kitab Injil itu berupa suatu kisah atau cerita. Jadi cara menafsirkannya kitab Injil berbeda dengan kitab Paulus pada umumnya. Ya, ini karena itu biasanya kitab Paulus itu yang kita bahas itu ada 8 ayat, yang satu-satu kita lihat artinya apa, ya. Tapi kalau misalnya di Injil hari ini kita akan membaca 45 ayat. Oke. Ini ada lambang sapi atau lembu, itu artinya adalah pelayan. Karena Injil Markus itu dia menitik beratkan bahwa Yesus adalah hamba Allah. Karena itu saya buka dengan judul yang pertama, Yesus, anak Allah dan hamba Allah. Saudara, kalau misalnya ada masalah tentang suara atau apa, kasih tahu saya di tengah-tengah ya saudara ya. Oke? Ya.
Injil Markus itu ada 12 topik. Yesus anak Allah dan hamba Allah. Yang kedua, hadiah istimewa dari Yesus. Yang ketiga adalah kerajaan surga dan hamba Allah. Yang keempat, Tuhan Yesus sang penakluk. Kelima, keseriusan dosa ketidakpercayaan. Ya. Keenam, Tuhan Yesus adalah guru. Ketujuh, 3 rahasia spiritual. 8, 5 pelajaran penting mengenai kebenaran. 9, pelayanan Tuhan Yesus dalam 3 peran berbeda. 10, Tuhan Yesus menyingkapkan masa depan. Yang ke-11, penderitaan Tuhan Yesus. Dan yang terakhir, Tuhan Yesus menyelesaikan pekerjaannya. Oke, saya akan mulai dengan pendahuluan saudara. Saudara, saya sering bertanya-tanya pada diri saya sendiri tentang cara terbaik untuk memenangkan hati orang-orang kepada Yesus Kristus. Apakah melalui ibadah yang besar? Apakah dengan melalui pengajaran Alkitab yang solid? Apakah dengan menghadirkan program-program yang spektakuler? Atau pemberitaan Injil yang berani? Tentu saja saudara, semua elemen 4 itu berperan dalam memenangkan hati orang-orang kepada Kristus. Namun saya bertanya-tanya apakah kita melewatkan sesuatu? Karena ada banyak gereja yang menyediakan semua hal ini, saudara. Namun secara statistik, kehadiran gereja di dunia sedang menurun. Dan semakin banyak orang yang beralih ke bentuk spiritualitas lain daripada pribadi dan karya Yesus Kristus. Mungkinkah setidaknya sebagian orang berpaling dari Yesus dan gerejanya karena kita sebagai pengikutnya telah lalai mengembangkan karakter yang Yesus teladankan bagi kita berulang kali? Mungkinkah alasan orang berbondong-bondong datang ke Yesus adalah karena dia mempersonifikasikan karakter yang sangat penting ini? Mungkinkah sifat inilah yang benar-benar menarik perhatian orang? Karena jika dipraktekkan, mau tidak mau, orang akan memperhatikan dan mengaitkan kehadirannya dengan sesuatu yang supranatural. Apa ciri karakter ini, saudara? Apa ciri karakter ini yang bisa membawa orang datang ke Kristus? Selain daripada ibadah yang besar, pengajaran Alkitab yang solid, yang tadi saya bilang tadi. Saudara, pelayanan saudara. Saya percaya bahwa pelayanan dengan pengabdian adalah sifat karakter yang memenangkan hati orang-orang yang mencari iman yang nyata. Dan Yohanes Markus sebagai penulis Injil Markus juga mempercayai hal itu. Karena itu saudara, sepanjang Injil Markus kita akan menemukan karakter sejati Yesus Kristus sebagai seorang hamba, saudara. Saudara, ketika Matius menulis kepada pembaca Yahudi dan melukiskan Yesus Kristus sebagai Mesias yang telah lama ditunggu-tunggu, yang datang melalui garis keturunan Daud dan menggenapi janji para nabi perjanjian lama, Markus menulis kepada pembaca Romawi yang tidak terlalu tertarik pada Mesias Yahudi, namun sangat tertarik dalam kisah hamba yang bernama Tuhan Yesus ini. Tidak ada silsilah dalam Injil Markus, karena silsilah seorang hamba tidak terlalu berpengaruh. Kelahiran Yesus tidak disebutkan ketika raja datang untuk menyembah dia dan membawa hadiah berupa emas, kemenyan, dan mur, karena raja dari jauh tidak memberikan penghormatan pada pelayannya. Dalam Injil Markus tidak disebutkan hak mulia Yesus sebagai raja segala raja. Itu ada di Matius, saudara, ya. Sebaliknya, fokus Markus adalah pada karakter hamba bernama Yesus ini. Markus menegaskan juga bahwa Yesus pastilah adalah Mesias, Putra Allah, satu-satunya manusia Tuhan, manusia sepenuhnya dan ilahi sepenuhnya, yang melakukan mujizat yang hanya didapat dilakukan Tuhan. Tetapi saudara, untuk menekankan keilahian Yesus, Markus mencatat bahwa Yesus mengusir setan, menyembuhkan orang sakit, membuat orang kusta tahir, membuat orang lumpuh berjalan, meredakan badai di laut, menghidupkan kembali seorang gadis muda dari kematian, memberi makan 5.000 orang dengan 5 roti dan 2 ikan,
dan berjalan di atas air. Namun bukannya melukiskan gambaran Kristus sebagai raja, tetapi Markus malah melukiskan gambaran Kristus sebagai seorang hamba yang menderita. Markus 8 ayat 31. Yang datang untuk memenangkan hati dan menembus kehidupan manusia melalui tindakan pelayanannya yang penuh kasih sebagai dia yang menyerahkan nyawanya di kayu salib untuk membayar harga dosa mereka. Saudara, di dalam kitab Markus ini digambarkan 3 ciri seorang hamba. Faktanya Markus mencatat ringkasan Yesus sendiri mengenai tujuan di dunia. Sebab anak manusia datang bukan untuk dilayani, tetapi untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Saudara, di sini kita akan melihat 3 karakteristik pelayanan yang Yesus teladankan bagi kita, yang harus kita contoh bagi kita, dan akan hidup melalui kita ketika kita mengabdikan diri kita pada pelayanannya. Saudara, 3 ciri seorang hamba yang menarik orang kepada Yesus. Yang pertama adalah kesediaan Yesus untuk membantu orang lain terlebih dahulu dibandingkan diri sendiri. Tidak mementingkan diri sendiri berarti berusaha memenuhi kebutuhan orang lain sebelum memenuhi kebutuhan Anda sendiri. Saat Anda membaca Injil Markus, perhatikan bukti gaya hidup Yesus yang tidak mementingkan diri sendiri dan kenali cara-cara agar Anda dapat melayani orang lain dengan cara yang sama yang Yesus ajarkan di dalam kitab Markus. Yang kedua adalah kesediaan untuk memenuhi kebutuhan praktis orang lain. Yesus melakukannya dengan menyadari kebutuhan praktis sehari-hari orang di sekitarnya. Kebutuhan mereka akan makanan, kenyamanan, dorongan, bimbingan. Sebagai Tuhan dalam wujud manusia, Yesus mampu memenuhi kebutuhan praktis manusia dengan cara ajaib yang tidak bisa kita lakukan. Namun tentu saja ada hal-hal yang dapat kita bisa lakukan dan tanggapi. Ya saudara, saat Anda membaca Injil Markus, carilah cara-cara praktis Yesus untuk memenuhi kebutuhan manusia sehari-hari. Dan kemudian kenalilah cara-cara Anda agar dapat melayani orang lain dengan cara yang sama. Dan yang ketiga adalah kesediaan untuk berkorban kepada orang lain. Kita tahu bahwa Yesus mengorbankan nyawanya sebagai korban penghapus dosa bagi semua orang yang percaya kepadanya. Itulah tindakan pengorbanan terbesar dalam sejarah umat manusia. Mungkin tindakan pengorbanan terbesar yang dapat kita berikan kepada orang lain adalah untuk memberikan waktu kita, mengambil kesempatan kita untuk membagikan Injil kepada mereka. Ya, di mana ada resiko penolakan mereka, cemoohan mereka, bahkan cacian mereka. Karena itu, kita rela mengorbankan diri kita sendiri demi keselamatan kekal mereka. Saudara, Yesus adalah hamba yang menderita, dan dia menjadi teladan bagi kita tentang cara paling penting untuk memenangkan hati orang-orang baginya. Yaitu apa? Melalui tindakan pelayanan yang penuh kasih. Oke. Saudara, untuk siapa Injil Markus ditulis? Saya ulang lagi. Pertama, Injil Matius menulis terutama orang Yahudi, membuka kitabnya dengan silsilah. Bagaimanapun ia harus membuktikan kepada para pembacanya bahwa Yesus Kristus memang pewaris tahta Daud yang sah. Injil Lukas berfokus terutama pada pelayanan Yesus sebagai anak manusia, ya. Untuk orang Yunani, dia mencurahkan bab-bab awal kitabnya untuk mencatat kelahiran juru selamat. Lukas menekankan kemanusiaan Kristus karena ia tahu bahwa para pembaca Yunani akan mengenali bayi sempurna yang bertumbuh menjadi manusia sempurna. Injil Yohanes dimulai dengan pernyataan tentang kekekalan. Mengapa? Karena Yohanes menulis untuk membuktikan kepada seluruh dunia bahwa Yesus Kristus dari Nazaret adalah anak Allah. Subjek Injil Yohanes adalah keilahian Kristus. Namun tujuan Injilnya adalah untuk mendorong para pembacanya agar percaya kepada juru selamat ini dan menerima anugerah kehidupan kekal. Di mana letak Injil Markus? Markus menulis untuk jemaat di Roma dan temanya adalah Yesus Kristus Sang Hamba. Kata kunci dari kitab Markus adalah segera. Jika kita harus memilih ayat kunci dalam Injil ini,
maka itu adalah Markus 10 ayat 45. Itu sebab anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Fakta bahwa Markus menulis dengan mempertimbangkan orang Romawi membantu kita memahami gaya dan pendekatannya. Penekanan dalam Injil ini adalah pada aktivitas, pada tindakan, pada pelayanan. Markus menggambarkan Yesus ketika dia sibuk berpindah dari satu tempat ke tempat lain, memenuhi kebutuhan orang di tempat ini, memenuhi kebutuhan orang di tempat lain. Karena itu salah satu kata favorit Markus adalah segera. Dia menggunakan 41 kali. Di sini Markus tidak mencatat banyak khotbah Tuhan Yesus, karena penekanannya adalah pada apa yang Yesus lakukan, bukan pada apa yang Yesus katakan. Dia menyatakan Yesus sebagai hamba Allah yang diutus untuk melayani orang-orang yang menderita dan mati bagi dosa-dosa dunia. Markus tidak memberi kita penjelasan tentang kelahiran Tuhan kita. Ia juga tidak mencatat silsilah yang tidak diperlukan sehubungan dengan seorang hamba. Oleh karena itu, saudara, ini baru mulai fakta penting tentang Yesus, hamba Allah, yang akan ditulis di dalam Markus 1. Jadi dalam bab pembuka ini, Markus membagikan 3 fakta penting tentang Tuhan Yesus, hamba Allah. Pertama adalah identitas hamba Allah, yang kedua adalah otoritas hamba Allah, dan yang ketiga adalah belas kasihan dari hamba Allah. Saya mulai untuk identitas hamba Allah. Saudara, kita baca firman Tuhan yang saya bagi 3 bagian, saudara. Ini adalah mengenai identitas hamba Allah, yaitu Markus 1 ayat 1 sampai 11. Markus menulis, inilah permulaan Injil tentang Yesus Kristus. Siapa yang disebutkan oleh Markus? Anak Allah. Seperti ada yang tertulis dalam kitab Nabi Yesaya, lihatlah, aku menyuruh utusanku mendahului engkau, ia akan mempersiapkan jalan bagimu. Ada suara orang berseru-seru di padang gurun, persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Demikianlah Yohanes Pembaptis tampil di padang gurun dan menyerukan, bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis, dan Allah akan mengampuni dosamu. Lalu datanglah kepadanya orang-orang dari seluruh daerah Yudea dan semua penduduk Yerusalem, dan sambil mengaku dosanya mereka dibaptis di sungai Yordan. Yohanes memakai jubah bulu unta dan ikat pinggang kulit, dan makanannya belalang dan madu hutan. Inilah yang diberitakannya, sesudah aku akan datang, ia yang lebih berkuasa daripadaku, membungkuk dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Aku membaptis kamu dengan air, tetapi ia membaptis kamu dengan Roh Kudus. Pada waktu itu datanglah Yesus dari Nazaret di tanah Galilea, dan ia dibaptis di sungai Yordan oleh Yohanes. Pada saat ia keluar dari air, ia melihat langit terkoyak, dan roh seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara dari surga, engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan. Jadi di dalam Markus 1 ayat 1 sampai 11, Yohanes Markus menulis tentang identitas dari hamba Allah. Ya, bagaimana Markus mengidentifikasi sang hamba ini? Dia mencatat kesaksian dari beberapa saksi yang dapat diandalkan untuk meyakinkan kita bahwa Yesus adalah segalanya yang dia nyatakan. Yohanes Markus, penulis kitab ini, adalah saksi pertama. Ya, saudara, di dalam Markus 1 ayat 1 dikatakan, inilah permulaan tentang Injil Yesus Kristus. Siapa yang dia katakan? Anak Allah, saudara. Jadi ia menyatakan dengan berani bahwa Yesus Kristus adalah anak Allah. Kemungkinan besar Markus adalah seorang saksi mata dari beberapa peristiwa yang ditulisnya. Tinggal di Yerusalem bersama ibunya, Maria, dan rumah mereka adalah tempat pertemuan orang-orang percaya di kota itu. Saudara, Petrus menyebut Markus anakku. Kemungkinan besar Petruslah yang menuntun Markus kepada iman kepada Yesus Kristus. Tradisi gereja menyatakan bahwa Markus adalah penafsir Petrus atau penulis Petrus, sekretarisnya Petrus.
Sehingga sebenarnya Injil Markus itu mencerminkan pribadinya dari pengalaman dan kesaksian dari Rasul Petrus. Kata Injil berarti kabar baik. Injil Yesus Kristus adalah kabar baik bahwa Anak Allah telah datang ke dunia dan mati karena dosa-dosa kita. Inilah adalah kabar baik bahwa dosa-dosa kita diampuni, bahwa kita dapat menjadi bagian dari keluarga Allah dan suatu hari nanti hidup bersama Allah di surga. Saudara, kesaksian kedua adalah kesaksian dari para nabi. Markus mengutip dua kutipan dari Nabi Perjanjian Lama, Malaki dan Yesaya. Ini mengacu pada Yohanes Pembaptis, nabi yang diutus Allah untuk mempersiapkan jalan bagi putranya. Seorang utusan diutus sebelum dia dapat mempersiapkan jalan. Dengan menyuruhkan pertobatan, Yohanes Pembaptis mempersiapkan jalan bagi Tuhan Yesus Kristus dan dalam ini Malaki bersuara dalam menyatakan hal itu bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan Allah Yehova. Saudara, saksi berikutnya adalah Yohanes Pembaptis. Yesus menyebut dia sebagai nabi terbesar. Ya, hutan belantara tempat Yohanes melayani adalah di gurun terjal di sepanjang pantai barat Laut Mati. Yohanes memberitahu orang-orang secara simbolis bahwa mereka berada di padang belantara rohani yang jauh lebih buruk daripada padang belantara jasmani yang dialami nenek moyang mereka selama 40 tahun dan sebelum masuk dalam warisan mereka. Saudara, saksi terakhir yang menyatakan tentang Yesus adalah Bapa di surga dan Roh Kudus. Bapa dan Roh Kudus adalah saksi terakhir Markus dalam mengenai identitas hamba Allah. Ketika Tuhan Yesus dibaptis, Roh turun di atasnya seperti burung merpati dan Bapa berbicara dari surga dan memperkenalkan putranya yang terkasih. Inilah anakku, kepadanya aku berkenan. Orang-orang yang berada di sana tidak mendengar suara itu atau melihat merpati itu, namun Yesus dan Yohanes mendengarnya. Kata terkasih tidak hanya menyatakan kasih sayang, tapi juga mengandung arti satu-satunya. Suara Bapa di surga mengingatkan kita pada Mazmur 2 ayat 7 dan Yesaya 42 ayat 1. Anda perlu memperhatikan rujukan-rujukan berikut dalam Injil Markus mengenai Yesus Kristus sebagai Putra Allah. Markus tidak menulis bukunya tentang sembarang hamba. Dia menulis buku Markus ini tentang Putra Allah yang datang dari surga untuk mati bagi dosa-dosa manusia. Ya, Yesus adalah hamba, tetapi dia adalah hamba yang paling luar biasa. Hambalah yang mempersiapkan jalan bagi orang lain dan mengumumkan kedatangan mereka. Namun ada pula yang mempersiapkan jalan bagi Yesus dan mengumumkan bahwa dia telah datang. Perhatikanlah dia. Hamba ini adalah bukan sembarang hamba. Hamba ini adalah anak Allah, saudara. Itu adalah tentang identitas dari sang hamba. Saudara, bagian kedua adalah otoritas dari hamba Allah ini. Saya lanjutkan Markus 1 ayat 12. Segera sesudah itu, Roh memimpin dia ke padang gurun. Memimpin, saudara ya. Di padang gurun itu, ia tinggal 40 hari lamanya. Ia dicobai oleh iblis. Ia berada di sana di antara binatang-binatang liar dan malaikat-malaikat melayani dia. Sesudah Yohanes ditangkap, datanglah Yesus ke Galilea memberitakan Injil Allah. Katanya, waktunya telah genap, kerajaan Allah sudah dekat, bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Ketika Yesus sedang berada menyusur danau Galilea, ia melihat Simon dan Andreas, saudara Simon. Mereka sedang menebarkan jala di danau sebab mereka adalah penjala ikan. Yesus berkata kepada mereka, "Mari, ikutlah aku, kamu akan kujadikan penjala manusia." Lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikuti dia. Dan setelah Yesus meneruskan perjalanannya sedikit lagi, dilihatlah Yakobus, anak Zebedeus, dan Yohanes saudaranya sedang membereskan jala di dalam perahu. Yesus segera memanggil mereka dan mereka meninggalkan ayahnya Zebedeus di dalam perahu bersama orang-orang upahannya lalu mengikuti dia. Mereka tiba di Kapernaum. Setelah hari Sabat mulai, Yesus segera masuk ke dalam rumah ibadat dan mengajar. Mereka takjub mendengar pengajarannya sebab ia mengajar mereka sebagai orang yang
berotoritas, yang berkuasa, tidak seperti ahli-ahli Taurat. Pada waktu itu di dalam rumah ibadat ada seorang yang kerasukan roh jahat. Ia berteriak, "Apa urusanmu dengan kami, hai Yesus orang Nazaret? Engkau hendak datang membinasakan kami? Aku tahu siapa engkau, yang kudus dari Allah." Tetapi Yesus menghardiknya dan katanya, "Diam, keluarlah daripadanya." Roh jahat itu menggoncang-goncang orang itu sambil menjerit dengan suara nyaring, ia keluar daripadanya. Itulah otoritas dari Yesus, saudara. Mereka takjub sehingga mereka memperbincangkannya. Katanya, "Apa ini? Suatu ajaran baru?" Ia berkata-kata dengan kuasa. Roh-roh jahat pun diperintahnya dan mereka taat kepadanya. Lalu tersebarlah dengan cepat tentang dia, tentang apa otoritas yang Tuhan Yesus tunjukkan kepada orang-orang ke segala penjuru di seluruh Galilea, saudara. Oke, bagian kedua dari Markus 1 berbicara tentang otoritas yang dimiliki oleh seorang hamba, saudara. Oke, kita berharap seorang hamba itu ada di bawah otoritas dan menerima perintah, saudara. Betul kan? Kalau namanya hamba itu kan ada di bawah otoritas dan tinggal menerima perintah. Namun, hamba Allah ini spesial. Hamba Allah ini menjalankan otoritas dan memberi perintah. Bahkan kepada setan. Dan perintah-perintah itu dipatuhi. Oke? Saudara. Pertama, pencobaan yang dialaminya. Markus tidak memberikan penjelasan lengkap mengenai pencobaan seperti yang dilakukan Matius dan Lukas. Namun Markus menambahkan beberapa rincian yang jelas yang dihilangkan oleh lainnya, yaitu roh memimpin. Memimpin maksudnya itu menghardik dia, mengusir dia ke padang gurun. Markus menggunakan kata yang kuat ini sebanyak 11 kali untuk menggambarkan pengusiran setan. Bukan berarti Tuhan Yesus tidak mau atau takut menghadapi setan. Sebaliknya, inilah cara Markus menunjukkan intensitas pengalaman tersebut. Tidak ada waktu yang dihabiskan untuk menikmati kemuliaan surga, suara surgawi atau kehadiran sang hamba. Mempunyai tugas yang harus dilakukan dan dia segera melakukannya. Dalam bentuk singkatnya, Markus menyajikan kepada kita dua gambaran simbolis, yaitu 40 hari Tuhan Yesus ada di padang gurun, mengingatkan kita akan 40 tahun Israel di padang gurun. Israel gagal, Yesus tidak gagal. Ya, ketika Israel gagal ketika mereka diuji, namun Tuhan kita berhasil dengan kemenangan. Setelah menang atas musuh, Yesus mampu sekarang keluar dan memanggil suatu bangsa baru yang akan masuk ke dalam warisan rohani mereka. Karena nama Yesus adalah bentuk Yunani dari Yosua, kita dapat melihat persamanya. Oke? Gambaran kedua adalah tentang Adam yang terakhir. Adam yang pertama diuji di taman yang indah, di Taman Eden, tetapi gagal. Namun, Yesus dicobai di padang gurun yang berbahaya dan menang atas ciptaan karena dosanya. Namun di dalam Kristus kekuasaan itu telah dipulihkan bagi orang yang percaya kepadanya. Ya, dia memberikan suatu demonstrasi tentang masa depan yang damai dan benar ketika Tuhan akan datang kembali dan mendirikan kerajaannya. Yang kedua adalah otoritas dalam perkataannya, dalam khotbahnya, saudara. Saudara, jika ada orang yang menyampaikan kebenaran Allah dengan penuh otoritas, maka orang itu adalah Yesus Kristus. Yesus berbicara dengan penuh otoritas. Markus tidak mencatat di sini awal pelayanan Tuhan kita, karena dia sudah melayani di tempat lain. Dia menceritakan kepada kita mengapa Yesus meninggalkan Yudea dan datang ke Galilea. Herodes telah menangkap Yohanes Pembaptis dan hikmat memerintahkan agar Yesus agak cepat-cepat pindah. Ngomong-ngomong, dengan perpindahan inilah selama perjalanan ini Yesus berbicara dengan wanita Samaria. Pesan Tuhan kita adalah Injil Kerajaan Allah atau Injil Allah, seperti yang terbaca di dalam beberapa teks. Tidak diragukan lagi sebagian orang besar Yahudi membaca revolusi politik dalam frasa Kerajaan Allah, saudara. Namun itu bukanlah maksud Yesus. Kerajaannya itu tidak ada hubungannya dengan pemerintahan saat ini dalam kehidupan umat manusia. Karena kerajaan Allah yang Tuhan Yesus beritakan adalah wilayah spiritual, bukan organisasi politik.
Jadi saudara, satu-satunya cara untuk memasuki kerajaan Allah adalah dengan mempercayai Injil dan dilahirkan kembali. Injil disebut Injil Allah karena Injil itu berasal dari Allah dan membawa kita kepada Allah. Injil ini adalah Injil kerajaan karena iman kepada Juru Selamat membawa Anda ke dalam kerajaannya. Karena dia adalah intinya, tanpa kehidupan, kematian, dan kebangkitannya, tidak ada kabar baik tanpa Injil. Hanya ada satu Injil, dan Injil itu hanya berpusat pada apa yang Yesus Kristus lakukan bagi kita di kayu salib. Yesus berkhotbah bahwa manusia harus bertobat. Bertobat dalam arti ini adalah perubahan pikiran, saudara. Kalau pikiran keras melulu itu belum bertobat, saudara. Ya, percaya dan mempercayai janji keselamatannya. Pertobatan tanpa iman dapat menjadi penyesalan, dan penyesalan dapat menghancurkan orang-orang yang memikul beban besar bersalah. Karena Yesus berkhotbah dengan otoritas, dia mampu memanggil orang-orang dari pekerjaan sehari-harinya, saudara, ya, dan menjadikan mereka murid-muridnya. Seorang nelayan, Yesus berkhotbah tanpa dia mikir apa, dia ikut Yesus. Itu otoritas, saudara. Siapa lagi yang dapat meninggalkan jala mereka dan mengikutinya, saudara? Siapa lagi yang dapat mengganggu pekerjaannya? 4 nelayan menantang mereka untuk meninggalkan jala mereka dan mengikutinya. Beberapa bulan sebelumnya, Yesus telah bertemu dengan Petrus, Andreas, Yakobus, dan Yohanes, dan mereka telah mempercayai dia. Ini bukanlah panggilan awal mereka untuk beriman dan keselamatan. Ini adalah panggilan awal untuk menjadi murid. Fakta bahwa Zebedeus, ayah dari Yohanes dan Yakobus, telah menyewa pelayan menunjukkan bahwa bisnis penangkapan ikannya itu bukannya bisnis yang lagi turun, saudara, ya, tetapi bisnis pelayanannya yang meningkat, bahwa dia adalah orang kaya yang tidak mengayomi ayah mereka ketika mereka mengindahkan panggilan Kristus. Dengan bantuan pelayannya, Zebedeus masih bisa mengelola bisnisnya. Yesus tidak menciptakan istilah penjala manusia. Pada masa itu, istilah tersebut, saudara, merupakan gambaran umum tentang para filsuf dan guru-guru lain yang menangkap pikiran manusia melalui pengajaran dan persuasif. Para murid Yesus, kemungkinan besar sebanyak 7 murid Yesus adalah para nelayan. Tentunya sifat-sifat baik dari para nelayan yang sukses akan membuat mereka berhasil dalam pelayanan yang sulit untuk memenangkan jiwa-jiwa yang terhilang. Yaitu adalah untuk pelayanan untuk memenangkan jiwa, Anda perlu yang namanya keberanian, saudara. Anda harus mempunyai kemampuan untuk bekerja sama, kesabaran, energi, stamina, keyakinan, dan keuletan. Nelayan profesional tidak boleh menyerah atau mengeluh. Saudara, Yesus tidak hanya melayani udara-udara terbuka di jalan-jalan, tetapi juga di sinagoga-sinagoga. Sinagoga-sinagoga Yahudi berkembang pada masa pengasingan bangsa itu ketika orang-orang berada di Babilonia setelah bait suci dihancurkan. Sinagoga bukanlah tempat pengorbanan yang dilakukan hanya di bait suci, melainkan tempat membaca kitab suci, tempat berdoa, tempat menyembah Tuhan, dan sebuah dewan penatua yang dipimpin oleh seorang penguasa. Merupakan kebiasaan untuk meminta para rabi yang berkunjung untuk membaca kitab suci dan mengajar. Itu letaknya bukan di bait suci, letaknya itu di sinagoga, saudara, yang menjelaskan mengapa Yesus memiliki kebebasan untuk melayani di sinagoga juga, dan Yesus memanfaatkan hak istimewa ini. Nah, saudara, Tuhan Yesus telah mendirikan markasnya di Kapernaum, mungkin di atau dekat rumah Petrus dan Andreas. Anda mungkin melihat sisa-sisa sinagoga di Kapernaum ketika Anda mengunjungi tanah suci. Namun itu bukan satu-satunya di mana Yesus beribadah. Orang-orang berkumpul untuk beribadah pada hari Sabat, juga pada hari Senin dan Kamis. Sebagai seorang Yahudi setia, Yesus juga menghormati hari Sabat dengan pergi ke sinagoga. Dan ketika dia mengajarkan firman, orang-orang itu takjub akan otoritasnya, saudara. Anda akan menemukan saat Anda membaca Injil Markus bahwa dia senang
mencatat tanggapan emosional orang-orang. Dia suka sama respon orang-orang, saudara, saat dia itu membaca. Ya, jemaat di sinagoga terkejut atas pengajarannya atau kagum atas kuasa penyembuhannya. Tentu saja tidak ada yang monoton dalam narasi. Saudara, otoritas terakhir dari seorang hamba ada di dalam perintahnya, saudara. Di mana setan pun taat, saudara. Kita bertanya-tanya berapa banyak kebaktian di sinagoga yang dihadiri orang-orang tersebut, ya, tanpa mengungkapkan bahwa ia kerasukan setan. Namun juga dia memerintahkan setan itu untuk tetap merahasiakan identitasnya dan menjauh dari manusia tersebut. Juru selamat tidak menginginkan juga tidak memerlukan bantuan setan atau pasukannya untuk memberitahu orang-orang siapa dia. Ya, setan itu tentu saja tahu persis siapa Yesus, bahwa dia tidak mempunyai kesamaan apapun dengan kemanusiaan Kristus dan juga keilahiannya. Ya, jadi kita harus lihat setan itu waktu dia terkejut melihat Yesus, dia katakan apa? Saya tahu engkau adalah Yesus dari Nazaret. Ini menyatakan bahwa Yesus, kemanusiaan Yesus yang kudus dari Allah, juga menyatakan keilahiannya, saudara. Ya, ia juga mengakui ketakutan yang besar bahwa Yesus akan menghakiminya dan mengirimkannya ke dalam lubang kubur. Ya saudara, setan juga takut itu. Dalam pertemuan keagamaan, mampu mengetahui siapa Yesus dan bahkan gemetar karena takut akan penghakiman, namun tersesat. Nah, Yesus berkata di sini, diamlah. Secara harafiah berarti beranguslah. Yesus menggunakan kata yang sama ketika dia menenangkan badai. Ya, suruh keluar dari pria itu. Jadi saudara, orang-orang di sinagoga takjub dan takut. Mereka menyadari bahwa ada sesuatu yang baru yang muncul. Berbeda sama rabi-rabi yang mengajar di sinagoga-sinagoga. Yang ini mempunyai suatu kuasa baru, mempunyai suatu otoritas baru, sebuah doktrin baru dan kuasa baru. Saudara, perkataan dan perbuatan Tuhan Yesus harus sejalan. Orang-orang selalu membicarakan keduanya. Apa yang Yesus katakan dan apa yang Yesus perbuat harus sinkron. Dan ketenaran Tuhan Yesus mulai menyebar. Tuhan kita tidak suka pamer, saudara. Tidak mendorong kehebohan publik. Karena, saudara, hal ini akan menimbulkan masalah baik bagi orang-orang Yahudi maupun orang-orang Romawi yang ingin mengikutinya hanya karena kuasa penyembuhan mereka. Ya. Dan orang-orang Romawi akan mengira dia adalah seorang pemberontak Yahudi yang mencoba menggulingkan pemerintah. Hal ini menjelaskan mengapa setelah Yesus melakukan mukjizat, Yesus suka bilang, kamu diam, jangan kasih tahu siapa. Ya, fakta bahwa mereka tidak taat menimbulkan masalah baginya. Saudara, jadi sudah diberitahu bahwa Injil Markus telah memberitahukan identitas dari Tuhan Yesus dengan 4 kesaksian orang dan juga menulis bahwa Yesus melakukan pelayanannya dengan penuh kuasa. Dia tidak bisa dicobai, ya. Perkataannya penuh kuasa dan perintahnya bahkan setan pun taat kepadanya. Siapa dia? Dia itu anak-anak Allah. Tapi walaupun dia adalah anak Allah, mempunyai otoritas seperti itu, tetapi dia adalah hamba Allah yang penuh belas kasihan. Disinilah Markus 1 ayat 29 sampai 45. Sekeluarnya dari rumah ibadat itu, Yesus dengan Yakobus dan Yohanes pergi ke rumah Simon dan Andreas. Ibu mertua Simon terbaring karena sakit demam. Mereka segera memberitahukan keadaannya kepada Yesus. Ia pergi ke tempat perempuan itu dan sambil memegang tangannya ia membangunkan dia, lalu lenyaplah demamnya. Kemudian perempuan itu melayani mereka. Menjelang malam, sesudah matahari terbenam, dibawalah kepada Yesus semua orang menderita sakit dan kerasukan setan. Maka berkerumunlah seluruh penduduk kota itu di depan pintu. Ia menyembuhkan banyak orang yang menderita bermacam-macam penyakit dan mengusir banyak setan. Ia tidak memperbolehkan setan-setan itu berbicara, sebab setan-setan itu mengenal dia. Pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat sunyi dan berdoa di sana.
Tetapi Simon dan kawan-kawannya menyusul dia. Waktu menemukan dia, mereka berkata, "Semua orang mencari engkau." Jawabnya, "Marilah kita pergi ke tempat lain, ke kota-kota yang berdekatan, supaya di sana juga aku memberitakan Injil, karena untuk itu aku telah datang." Lalu pergilah ia ke seluruh Galilea dan memberitakan Injil dalam rumah-rumah ibadat mereka dan mengusir setan-setan. Seorang yang sakit kusta datang kepada Yesus. Sambil berlutut di hadapannya, ia memohon bantuannya, katanya, "Kalau engkau mau, engkau dapat mentahirkan aku." Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Lalu ia mengulurkan tangannya menjamah orang itu dan berkata kepadanya, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Seketika itu juga lenyaplah penyakit kusta orang itu dan ia menjadi tahir. Segera ia menyuruh orang itu pergi dengan peringatan keras. "Ingatlah, janganlah engkau memberitahukan apa-apa tentang hal ini kepada siapapun, tetapi pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam dan persembahkanlah untuk pentahiranmu persembahan yang diperintahkan Musa sebagai bukti bagi mereka." Tetapi orang itu pergi memberitakan peristiwa ini dan menyebarkannya kemana-mana, sehingga Yesus tidak dapat lagi terang-terangan masuk ke dalam kota. Ia tinggal di luar, di tempat-tempat yang sepi, namun orang terus juga datang kepadanya dari segala penjuru, saudara. Demikian firman Tuhan. Saudara, yang terakhir saya akan fakta tentang hamba Allah ini adalah hamba Allah yang penuh dengan belas kasihan. Jadi di sini dua mujizat penyembuhan dijelaskan dalam bagian ini dan keduanya mengungkapkan belas kasihan dari juru selamat terhadap mereka yang membutuhkan. Faktanya, begitu besar kasihnya kepada mereka yang membutuhkan, sehingga juru selamat melayani banyak orang setelah hari Sabat berakhir, ketika diperbolehkan bagi mereka untuk datang meminta pertolongan. Namun, hamba Tuhan selalu siap melayani semua jenis orang, termasuk orang yang kerasukan setan, penderita kusta, dan dia juga dengan penuh kasih melayani mereka semua. Yesus dan keempat muridnya meninggalkan sinagoga dan pergi ke rumah Petrus dan Andreas untuk makan pada hari Sabat. Mungkin Petrus sedikit menyesal karena istrinya harus merawat ibunya yang sakit, ya, mertuanya si Petrus, dan tidak mampu menjamu mereka seperti yang biasa dilakukan, ya, tentang murid-murid lainnya. Tetapi kita tahu bahwa Petrus adalah seorang pria yang sudah menikah. Petrus dan Andreas tidak hanya membawa pulang teman-teman mereka. Yakobus dan Yohanes setelah kebaktian, mereka juga membawa Tuhan pulang ke rumah mereka. Ini adalah contoh baik yang harus kita ikuti, saudara. Saudara, kalau kita ke gereja, jangan tinggalkan Yesus di gereja, saudara. Bawa Yesus pulang ke rumah Anda dan biarkanlah dia berbagi berkat dan beban Anda. Ya saudara, jangan ada Yesus di gereja aja. Bawa Yesus pulang ke rumah Anda. Betapa istimewanya bagi Petrus dan keluarganya untuk menerima Putra Allah sebagai tamu di rumah mereka yang sederhana, di perahu Petrus, dan di mana Petrus akan menjadi kapten. Dengan iman, para pria ini menceritakan kepada Yesus tentang wanita yang sakit itu. Dan tentu saja mereka mengharapkan dia untuk menyembuhkannya, ya, di mana dia pernah mengalami demam yang parah. Maka Anda tahu betapa menyakitkan dan tidak nyamannya itu. Anda juga harus tahu setelah demamnya hilang perlu waktu lagi untuk mendapatkan kembali kekuatan. Ya, ya kan kalau udah demam udah baik, nggak harus langsung sembuh kan? Namun tidak demikiannya hal ini. Tuhan Yesus melakukan dengan segera. Sewaktu dia sembuhkan, bukan hanya demamnya hilang, tetapi langsung wanita yang diobati itu segera bisa melayani. Nah, dan bukankah pelayanan kepada Tuhan kita merupakan salah satu cara yang terbaik untuk berterima kasih kepadanya atas semua yang telah dia lakukan untuk kita, saudara? Ya, apa hasil dari mujizat ini? Ketika hari Sabat berakhir saat matahari terbenam, seluruh kota, saudara, semua orang kota muncul di depan rumah Petrus. Mereka membawa orang-orang sakit dan menderita. Kata Tuhan telah menyembuhkan mereka semua, dan mereka terus membawa orang-orang kepadanya. Mungkin Yesus capek dan dia tertidur pada larut malam.
Saudara perhatikan dalam Markus 1:32 perbedaan jelas dibuat antara orang sakit dan orang yang kerasukan setan. Meskipun setan dapat menyebabkan penderitaan fisik, tidak semua penyakit disebabkan oleh kekuatan setan. Waktu yang larut tidak menghalangi Yesus untuk bertemu dengan Bapaknya keesokan pagi harinya. Bacalah Yesaya 50 ayat 4 untuk gambaran tersebut. Nubuat tentang hamba Allah yang saleh ketika dia bertemu Bapa dari pagi ke pagi. Sungguh teladan yang patut kita ikuti, saudara. Yaitu kita waktu bangun pagi berdoa, kita langsung berdoa kepada Tuhan. Tidak mengherankan bahwa Yesus memiliki seluruh otoritas, seluruh wewenang seperti itu. Kenapa? Karena kehidupan doanya itu begitu disiplin, saudara. Namun banyak orang pengen bertemu dengan Yesus lagi. Saudara, bukan untuk dengar firman-Nya, tapi mereka datang kepada Yesus untuk merasakan kesembuhan dan dia melakukan dengan mujizat Injil, saudara. Petrus tidak menyadari kedangkalan orang banyak, ketidakpercayaan mereka, dan kurangnya selera mereka terhadap firman Tuhan. Ya, seperti orang-orang zaman sekarang, orang-orang datang kepada Yesus bukannya mau dengar firman-Nya, saudara, tapi mau disembuhkan, mau mujizat. Yesus berkata bahwa lebih penting baginya untuk beritakan Injil daripada tinggal di sana untuk menyembuhkan orang sakit. Nah, saudara harus tahu, Tuhan Yesus lebih mementingkan pengabaran Injil daripada menyembuhkan orang sakit. Dia tidak mengizinkan pujian masyarakat mengubah prioritasnya. Mungkin kita dapat memahami kepedulian Tuhan kita terhadap seorang wanita yang sedang demam, namun dia akan bertemu dan menyentuh seorang penderita kusta agak di luar pemahaman kita. Para penderita kusta seharusnya menjaga jarak dan memperingatkan semua orang bahwa mereka akan datang supaya orang lain yang kena dengan mereka tidak menjadi najis. Orang ini tahu bahwa Yesus mampu menyembuhkannya, namun dia tidak yakin bahwa Tuhan Yesus bersedia menyembuhkannya. Bahwa guru bersedia menyembuhkannya, tidak ingin orang berdosa binasa, dan dia ingin semua manusia diselamatkan. Ketika Anda membaca ujian penyakit kusta yang dijelaskan dalam Imamat 13, Anda dapat melihat bagaimana penyakit ini merupakan gambaran dosa. Seperti halnya dosa, penyakit kusta lebih dalam daripada kulit. Ya, saudara, hal itu menajiskan dan mengucilkannya. Hal itu membuat segala sesuatu hanya layak untuk dibakar. Ya kan? Yesus menaruh belas kasihan kepada penderita ini dan menyembuhkannya. Saudara, dia melakukannya dengan sentuhannya dan dengan firman-Nya. Seperti halnya demam, demikian juga penyakit kusta. Penyakit itu hilang seketika. Karena alasan-alasan yang telah disebutkan, Yesus memberitakan orang tersebut untuk tidak menceritakan kepada semua orang, tetapi ia harus menemui para imam dan mengikuti instruksi yang diberikan dalam Imamat 14 agar ia dapat dinyatakan tahir, dapat diterima kembali dalam kehidupan sosial dan keagamaan masyarakat. Namun laki-laki tersebut tidak menaati perintah. Yesus menyuruh mereka untuk diam, tetapi dia tetap memberitahu semua orang. Yesus memberitahu kita untuk memberitahukan semua orang, saudara, tentang dia. Tetapi terbaliknya kita tetap diam, saudara. Orang yang banyak datang untuk meminta bantuan Yesus menciptakan masalah serius bagi dia dan mungkin menghalangi dia untuk mengajarkan firman seperti yang dia inginkan. Saudara, ritual yang dijelaskan dalam Imamat 14 menjadikan gambaran indah dalam bentuk pekerjaan penebusan. Ada dua burung mewakili dua aspek berbeda dari pelayanan Tuhan kita, inkarnasi dan kematiannya. Burung dimasukkan ke dalam toples kemudian dibunuh, serta kebangkitan dan kematiannya. Kenaikan, yaitu burung yang ditetes lumuran darah yang sudah ditebus lalu dibebaskan. Darahnya dioleskan pada telinga kanan manusia, yaitu firman Tuhan, ibu jari tangan kanan pekerjaan Tuhan, dan ibu jari kaki, yaitu jalan Tuhan. Dan darah melambangkan Roh Kudus Allah. Roh Kudus tidak dapat turun ke dalam daging manusia sebelumnya darahnya dioleskan terlebih dahulu. Itu simbolis ya, Imamat 14. Nah, saudara, menutup saudara, kita harus belajar beberapa pelajaran rohani yang penting dari bab ini, Markus 1. Pertama,
jika seorang anak Allah tertinggi datang sebagai seorang hamba, maka saudara, menjadi seorang hamba adalah panggilan tertinggi dari semua panggilan kita. Sekali lagi saudara, apa yang menjadi panggilan tertinggi dari panggilan kita? Menjadi hamba. Kenapa? Karena anak Allah sendiri datang sebagai seorang hamba. Ya. Kedua, Tuhan membagikan otoritasnya kepada hamba-hambanya. Hanya mereka yang berada di bawah otoritas, yaitu otoritas firman Tuhan, yang takut kepada firman Tuhan, yang berhak menjalani otoritas. Saudara, yang terakhir, yang ketiga, jika Anda ingin menjadi seorang hamba, pastikan Anda memiliki belas kasihan. Karena orang-orang yang akan datang kepada Anda akan meminta bantuan dan jarang bertanya apakah itu nyaman. Oke? Saudara, namun saudara, jika Anda ingin menjadi seorang hamba seperti Yesus Kristus menjadi seorang hamba, ya, kita akan mengalami betapa istimewanya untuk mengikuti jejak Yesus Kristus dan memenuhi kebutuhan orang lain dengan menjadi salah satu hamba Allah yang penuh belas kasihan. Bukan menjadi hamba Allah yang mementingkan diri sendiri. Oke, saudara, demikian storytelling saya tentang Markus 1. Tuhan Yesus memberkati. Kita lanjut kisah kita pada Markus 2 sampai 3 ayat 12, yaitu hadiah istimewa yang Tuhan Yesus berikan. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Bapa di surga, inilah kami, hamba-hambamu yang telah kau panggil menjadi hamba untuk melayani engkau, untuk melayani pekerjaanmu, yaitu melayani sesama kami selama kami ada di muka bumi ini. Sebab itu kami sangat bersyukur, sebab panggilan tertinggi dalam kehidupan kami adalah untuk bisa melayani engkau Tuhan. Sebab itu berikan kami kesempatan untuk kami sama-sama melayani engkau, melayani sesama kami, seperti engkau yang telah melayani kami. Engkau yang menjadi teladan, menjadi panutan setiap kami semuanya. Terima kasih, kami bersyukur buat malam hari ini. Bukakan setiap pikiran kami, bukan hati kami, jiwa kami, untuk kami melihat hal-hal yang besar di dalam engkau ya Tuhan. Pakai setiap kami semuanya dengan keberadaan kami. Pakai setiap kami Tuhan sesuai dengan talenta karunia yang Tuhan percayakan bagi kami untuk kami melayani engkau di bidang kami masing-masing. Terima kasih, kami bersyukur buat malam hari ini. Buat terus membukakan setiap pintu hati kami untuk melayani engkau. Sebab itu berdoa malam hari ini, taruhkanlah hati sebagai hamba yang rela untuk membantu orang lain lebih dahulu, untuk kami bersedia untuk memenuhi setiap kebutuhan praktis orang lain, dan kami untuk rela berkorban. Sebab itu mampukan dan kuatkan setiap kami semuanya. Terima kasih buat pengajaran malam hari ini, berkati hamba-Mu, Pastor David Chang, yang telah membawa kami untuk kami semakin mengerti makna hidup kami di dalam melayani Engkau. Urapi hamba-Mu lebih lagi dalam pengajaran-pengajaran yang luar biasa lagi, sehingga Tuhan pakai hamba-Mu ini dalam pengajarannya. Berkati hamba-Mu dalam pekerjaan, berkati hamba-Mu dalam rumah tangga, berkati hamba-Mu dalam setiap pelayanannya. Juga kami ada di kelas ini Tuhan, taruhkanlah hati, terus hati yang melayani, hati yang menyembah, hati yang bersyukur, pakai setiap kami semuanya, dengan kami kekuatan, dengan kami kemampuan, dengan setiap keberadaan kami, dan setiap kemampuan kami yang Tuhan percayakan bagi kami semuanya. Di malam hari ini kami melihat ada rencana-rencana besar yang Tuhan persediakan dalam kehidupan kami semuanya, untuk ke depan, tambah-tambahkan terus hikmat-Mu daripada kami. Terima kasih Tuhan, biarlah kesehatan dan sejahtera bagian untuk kami mengiringi Engkau. Terima kasih, kami bersyukur dan kami mengakhiri kelas malam hari ini. Berkati hamba-Mu, Tante Pocu, berkati hamba-Mu, Pastor Pecang, berkati hamba-Mu, Cik Yeni, berkati hamba-Mu, Pak John Perli, berkati hamba-Mu, Pak Sugi, berkati hamba-Mu, Pak Cinio, berkati hamba-Mu, Pak Kelvin, berkati hamba-Mu, Pak Hari, Ibu Tanti, Ibu Ripka, dan berkati Mas Eko. Terima kasih Tuhan, kami mengakhiri
Bible malam hari ini dan kami menerima berkat daripada Engkau. Sekarang Pak Dewi untuk doa berkat. Berkat Allah damai sejahtera menguduskan kita seluruhnya sehingga tubuh jiwa roh kita terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Tuhan Yesus Tuhan kita. Kasih karunia Yesus Kristus Tuhan kita menyertai kita semua. Amin.